Ketua Majelis Ulama kami Pak Habib Ahmad bin Asad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan DPR Komisi 8 yang saya hormati, serta ikhwani dari pengurus ANNAS yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan bawakan apa yang sedang terjadi di negara kita ini. Bahaya apa yang sedang mengancam negara kita ini, yang mungkin tidak terpantau oleh DPR, yang apabila tidak cepat-cepat diatasi, ulamanya tidak turun tangan menyelamatkan umat, pejabatnya, aparatnya tidak mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Syiah, maka kami khawatir di dalam beberapa tahun lagi apa yang terjadi di Timur Tengah, di Irak, di Syria, di Bahrain, di Lebanon, di Yaman, di Pakistan, di India, yaitu saling bunuh antara Syiah dengan Ahli Sunnah akan terjadi di negara kita. Indonesia ini adalah bumi Ahli Sunnah wal Jamaah. Meskipun umat Islam Indonesia terpecah dalam berbagai macam organisasi Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Rabiqah Alawiyah, ada Dewan Dakwah, ada Mujahidin, ada FPI, ada Persis, dan lain-lainnya. Namun mereka adalah keluarga besar Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana Ahli Sunnah wal Jamaah sangat menghormati dan mencintai pemimpin-pemimpin Islam. Para sahabat kita hormati dan kita cintai. Istri-istri baginda Rasulullah SAW sangat kita cintai dan kita hormati. Sikap kami Ahli Sunnah wal Jamaah tegas. Kami siap berkorban apa saja, baik harta benda maupun jiwa raga kami demi membela mereka. Kemudian datang dari Iran, ulama-ulama Iran atau saudara-saudara kita yang berkabar di Iran, atau anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang keluaran dari pondok-pondok Syiah, baik dia di Bangil, di Mutahari Bandung, di Al-Hadi Pekalongan, dan lain-lainnya. Mereka pulang ke daerahnya tanpa sungkan dengan terang-terangan menghina pemimpin-pemimpin Islam. Para sahabat mereka mengatakan, istri-istri baginda Rasulullah SAW mereka tuduh yang tidak-tidak. Siti Aisyah mereka fitnah dengan fitnahan yang keji. Mereka tuduh telah melakukan perbuatan serong. Inilah yang berakibat terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, sebagaimana yang terjadi di Bondowoso, di Pasuruan, di Bangil, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Sampang. Dan ini akan terjadi sampang-sampang lagi selama aparat dan pejabat tidak mengambil sikap yang tegas terhadap Syiah. Karena melalui forum yang mulia ini kami menghimbau kepada anggota dewan. Anggota dewan ini mewakili kita. Karenanya aspirasi dari umat ini tolong ditindaklanjuti. Tolong dipikirkan akibat yang akan terjadi ini. Tolong itu Menteri Agama, terutama dirijennya, yang tidak memahami ajaran Syiah. Padahal
ajaran Syiah ini diketahui kesesatannya oleh anak-anak di tingkat ibtidaiyah. Tapi dirjen kita justru memalukan sekali dirjen Islam ini, Jemaah Islam. Kami terus terang tadi mengharapkan beliau hadir di sini. Sekalian kita mau ajak, kita mau tunjukkan apa itu Islam dan apa Syiah. Kesesatan Syiah itu sudah jelas. Mengapa Syiah dikatakan sesat dan keluar dari Islam? Karena ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Sebagai contoh, mereka mencaci maki, memurtadkan para sahabat. Para sahabat itu dikatakan bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, mereka semuanya menjadi murtad. Tinggal 3-4 orang saja yang masih Islam. Lainnya murtad, Abu Bakar murtad, benar, Umar demikian pula dan Utsman. Padahal Allah menurunkan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang isinya Allah memuji para sahabat. Allah mencintai para sahabat. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan Allah menjanjikan Al-Husna, surga. Dengan demikian berarti ajaran Syiah menentang kalamullah. Jelasnya mereka menolak kalamullah. Dan orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Demikian pula mereka, sikap mereka terhadap Ummul Mukminin Aisyah, ibu kita. Ummul Mukminin dikatakan telah terkena serang. Ibu kita difitnah, dan kita tidak mengambil sikap yang apa. Kami sayangkan, andai kata ada salah satu dari anggota DPR yang kami kenal, yang sering menyerang Ummul Mukminin Aisyah, ibu kita. Bagaimana kita akan diam? Komisi 8 Dajjaluddin, namanya Dajjaluddin. Pak Kiai, jadi untuk paham ini tidak dapat jelas. Ini Pak, saya sampaikan bahwa Dr. Deddy Nisakisi adalah putra dari Kelompok Besar Jawa Barat. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya diterima dengan orang-orang sesama Islamnya dan seakidah. Alhamdulillah. Sementara itu kami sudah paham. Nah, terima kasih. Dan juga mungkin paham itu nanti kita sampaikan ke Majelis Ulama dan Kementerian Agama ya. Tentang kali yang kita akan serap adalah apa yang sesuai dengan fungsi kami. Adalah fungsi legislatif, itu adalah fungsi pengawasan. Nanti akan dilakukan, ya, dan nanti fungsi anggaran per anak juga kan ya. Nanti kita lakukan ya. Jadi ajaran-ajarannya, nanti Bapak sampaikan lagi di bagaimana itu sudah mewakili Pak Islam dan kami sendiri terakhir kali sudah mengundang juga. Tolong yang penting Pak disampaikan kepada Dirjen Islam di Madinah dan Menteri Agamanya sekali. Kami siap kalau ada waktu tolong diberikan kesempatan kapan kita bisa berjumpa sama beliau-beliau itu. Nah, Anas siap untuk menghadapi mereka. Jadi kita mau tukar pikiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat, pejabatnya, aparatnya tidak mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Syiah, maka kami khawatir di dalam beberapa tahun lagi apa yang terjadi di Timur Tengah, di Irak, di Syria, di Bahrain, di Lebanon, di Yaman, di Pakistan, di India, yaitu saling bunuh antara Syiah dengan Ahli Sunnah akan terjadi di negara kita. Indonesia ini adalah bumi Ahli Sunnah wal Jamaah. Meskipun umat Islam Indonesia terpecah dalam berbagai macam organisasi Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Rabi'ah Alawiyah, ada Dewan Dakwah, ada Mujahidin, ada FPI, ada Persis, dan lain-lainnya. Namun mereka adalah keluarga besar Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana Ahli Sunnah wal Jamaah sangat menghormati dan mencintai pemimpin-pemimpin Islam.
para sahabat kita hormati dan kita cintai. Istri-istri baginda Rasulullah SAW sangat kita cintai, tidak kita inginkan. Sebagaimana yang terjadi di Bondowoso, di Pasuruan, di Bangil, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Sampang. Dan ini akan terjadi sampang-sampang lagi selama aparat dan pejabat tidak mengambil sikap yang tegas terhadap Syiah. Karena melalui forum yang mulia ini kami menghimbau kepada anggota dewan. Anggota dewan ini mewakili kita. Karenanya aspirasi dari umat ini tolong ditindaklanjuti. Tolong dipikirkan akibat yang akan terjadi ini. Tolong, itu Menteri Agama, terutama dirijennya, yang tidak memahami ajaran Syiah. Padahal ajaran Syiah ini diketahui kesesatannya oleh anak-anak di tingkat ibtidaiyah. Tapi dirijen kita justru memalukan sekali. Dirijen Islam ini, Jemaah Islam. Kami terus terang tadi mengharapkan beliau hadir di sini. Sekalian kita mau ajak. Kita mau tunjukkan apa itu Islam dan apa yang kita hormati. Sikap kami Ahli Sunnah wal Jamaah tegas. Kami siap berkorban apa saja, baik harta benda maupun jiwa raga kami demi membela mereka. Kemudian datang dari Iran, ulama-ulama Iran atau saudara-saudara kita yang berkabar di Iran, atau anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang keluaran dari pondok-pondok Syiah, baik dia di Bangil, di Mutohari Bandung, di Al-Hadi Pekalongan dan lain-lainnya. Mereka pulang ke daerahnya tanpa sungkan dengan terang-terangan menghina pemimpin-pemimpin Islam. Para sahabat mereka murtadkan. Istri-istri baginda Rasulullah SAW mereka tuduh yang tidak. Siti Aisyah mereka fitnah dengan fitnahan yang keji. Mereka tuduh telah melakukan perbuatan serong. Inilah yang berakibat terjadinya hal-hal yang Ketua Majelis Ulama kami Pak Habib Ahmad bin Asad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan DPR Komisi 8 yang saya hormati, serta ikhwani dari pengurus ANNAS yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan bawakan apa yang sedang terjadi di negara kita ini. Bahaya apa yang sedang mengancam negara kita ini, yang mungkin tidak terpantau oleh DPR, yang apabila tidak cepat-cepat diatasi, ulamanya tidak turun tangan menyelamatkan Syiah. Kesesatan Syiah itu sudah jelas. Mengapa Syiah dikatakan sesat dan keluar dari Islam? Karena ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Sebagai contoh, mereka mencaci maki, memurtadkan para sahabat. Para sahabat itu dikatakan bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, mereka semuanya menjadi murtad. Tinggal 3-4 orang saja yang masih Islam. Lainnya murtad, Abu Bakar murtad, benar, Umar demikian pula dan Utsman. Padahal Allah menurunkan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang isinya Allah memuji para sahabat. Allah mencintai para sahabat. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah menjanjikan al-husna surga.
Dengan demikian berarti ajaran Syiah adalah menentang kalamullah. Jelasnya mereka menolak kalamullah, sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Demikian pula sikap mereka terhadap Ummul Mukminin Aisyah, ibu kita. Ummul Mukminin dikatakan telah terkena serong. Ibu kita difitnah, dan kita tidak mengambil sikap yang apa?